Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 186. Di lantai 2 restoran musik Sengyu, Long Zaitian akhirnya kembali. Kemana Anda pergi? Saya katakan, Anda melewatkan pesta pertunjukan musik. Melihat Long Zaitian kembali, Chu Wanxing mau tidak mau berkata, pesta musik apa? Long Zaitian tahu alasannya dan bertanya. King Lian, kamu merekam satu paragraf, kamu bisa mendengarkannya. Chu Wanxing menyarankan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia mengutak-atik teleponnya. Kemudian dia menyetel video, mengeluarkan suaranya, dan meletakkannya di depan Long Zaitian. Video itu hanya berdurasi 3 menit, dan Long Zaitian menontonnya dengan santai. Bagaimana? Chu Wanxing bertanya dengan antisipasi. Tidak apa-apa, dia bermain bagus. Long Zaitian hanya acuh tak acuh, mengatakan kata-kata seperti itu, ada perasaan promosi diri. Apa itu? Sangat bagus, oke, istrimu King Lian menyukainya. Sayang sekali versi lengkapnya tidak direkam. Sayang sekali. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, reaksinya agak besar, dia sangat tidak puas dengan reaksi Long Zaitian. Pria yang malang ini benar-benar tidak memiliki selera musik sama sekali. Dalam hal kemampuan persepsi musik, dia hanyalah rusa yang bodoh. Kamu suka ini? Long Zaitian memandang Gu Qinglian dan bertanya dengan heran. Yah, ini sangat bagus. Akan sangat bagus jika ada versi lengkapnya. Siapa yang mengira dia bisa bermain dengan sangat baik? Tidak ada seorang pun di seluruh venue yang merekam versi lengkapnya, kan? Gu Qinglian melihat video di telepon dan mengangguk, sangat yakin. Lupakan saja, jangan katakan padanya, dia tidak memiliki keterampilan musik sama sekali. Omong-omong, mengapa kamu pergi ke kamar mandi begitu lama? Sudah hampir setengah jam. Apakah kamu jatuh ke parit? Chu Wanxing menyela kata-kata Gu Qinglian, menatap Long Zaitian, dan bertanya lagi. Karena beberapa hal, itu tertunda untuk sementara waktu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ada apa? Apakah ini masalah privasi? Saya pergi ke toilet selama sekitar setengah jam. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Mata Chu Wanxing ambigu, jika dia berarti sesuatu. Mendengar kata-kata ini, wajah Long Zaitian belum merah, tetapi wajah cantik Gu Qinglian sudah memerah. Wanita mati ini benar-benar berani mengatakan apa-apa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Long Zaitian juga suaminya? Oke. Aku akan membunuhmu. Mulutmu sangat besar, kamu sangat celaka. Gu Qinglian menatap Chu Wanxing dan berkata dengan marah. Hei, jika kamu mengatakan tidak ada masalah, maka tidak ada masalah. Kata-katamu adalah yang paling persuasif dan kamu memiliki kekuatan paling besar untuk berbicara. Chu Wanxing tersenyum, matanya sangat ambigu. Oke, ayo pergi kalau kamu sudah kenyang. Gu Qinglian menyarankan agar dia sedikit menyesalinya sekarang. Lain kali dia akan makan dengan Chu Wanxing, dia tidak boleh membawa Long Zaitian bersamanya. Ayo pergi, aku akan pulang dan tidur nyenyak, ini liburan yang menyenangkan. Chu Wanxing membawa tasnya dan berkata, apakah kamu sudah membayar pesanan? Gu Qinglian bertanya, membayar. Long Zaitian menjawab, ketiganya hanya membersihkan dan meninggalkan restoran musik Sengyu. Chu Wanxing naik taksi dan pergi. Sementara Long Zaitian mengendarai mobil dalam perjalanan untuk mengirim Gu Qinglian ke grup Gu. Dalam posisi kopilot, Gu Qinglian memegang ponsel, memasang headphone, dan memutar video berulang kali. Apakah dia benar-benar bermain dengan baik? Long Zaitian melihat bahwa, jika dia bermaksud sesuatu, dia asli. Ini sangat bagus, itu adalah bagian piano yang bagus yang pernah saya dengar, dan itu masih sangat sederhana. Anda tahu, semakin sederhana bagiannya, semakin sulit untuk menggerakkan orang. Jika Anda ada di sana, Anda akan tahu ekspresi seperti apa yang dimiliki setiap orang ketika mereka mendengar lagu ini. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sedikit bersemangat. Setelah dia keluar dari restoran musik Sengyu, dia telah memutar ulang video di ponselnya, di mana seorang pria dengan topeng katak bermain tanpa balas. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia mungkin tidak berpikir dia bermain dengan baik juga. Di dunia ini, orang yang paling mengenal dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, dan orang yang paling tidak mengenal dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Orang yang hebat seringkali tidak memahami keunggulannya sendiri. Gu Qinglian menonton videonya, dan jika dia menunjuk ke sesuatu yang asli, Long Zaitian hanya tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Kalau saja ada versi lengkapnya. Saya rasa tidak akan ada versi lengkapnya. Saat itu, semua orang tidak berpikir dia bisa bermain dengan baik. Gu Qinglian berkata dengan sedikit kasihan. Aku akan membantumu menemukan cara untuk mendapatkan versi lengkap untukmu. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata, tidak mungkin ada versi lengkapnya. Meskipun restoran musik Sengyu akan direkam, itu tidak akan dirilis tanpa izin dari para pihak. Saya mendengar bahwa pemilik restoran musik Sengyu sangat kaya, jadi dia membangunnya. Begitu istimewa restoran itu hanya karena hobi. Oleh karena itu, mereka tidak akan mempublikasikan karya yang direkam demi uang.
Mereka tidak akan menjualnya kepada siapapun kecuali mereka mendapat izin dari pria bertopeng itu. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, merasa bahwa kata-kata Long Zaitian agak naif. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya tersenyum. Wow, ini baru lebih dari 10 menit, dan sudah menjadi pencarian panas di Weibo. Gu Qinglian membuka Weibo dan berbisik pelan. Apa yang sedang tren? Tanya Long Zaitian. Lagu itu, tentang pria bertopeng itu. Ada di 20 besar di Weibo. Gu Qinglian melihat telepon, agak luar biasa asli. Ini sangat dilebih-lebihkan, benda ini masih bisa dicari. Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. Pencarian panas 19. Pangeran Katak dan Tanda Hujan, pencarian panas ini bergegas ke tempat ke-19 dalam lebih dari 10 menit, dan masih terus meningkat. 50 teratas, pencarian panas terkait, ada sebanyak 7 atau 8. Tuhan bagaimana tangan menafsirkan yang biasa, jejak hujan terlahir kembali. Restoran musik Sengyu dan Hakim Cerdas Ai, pangeran kodok tingkat atas dunia, pejalan kaki terkuat dalam sejarah seni piano, banyak master seni berkomentar pada Pangeran Katak. Pencarian panas ini telah masuk 50 besar, hampir. Gu Qinglian melihat telepon dan membacakan pencarian panas di Weibo, yang sangat otentik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit, mengatakan bahwa lagu yang menjadi terkenal hanyalah lelucon, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan benar-benar menjadi kenyataan sekarang. Jika dia melepas topengnya pada saat itu akan benar-benar menjadi hit. Oke, kita di sini. Long Zaitian menghentikan mobil sebelum berbicara. Oke, aku masuk, mengemudi dengan hati-hati di jalan. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian mengambil tas dan turun dari mobil, tetapi matanya masih tertuju pada ponsel. Melihat berbagai berita tentang Pangeran Katak di ponsel, jelas bahwa dia telah menjadi sedikit gadis penggemar. Hei, bukankah itu Gu Qinglian? Pada saat ini, kecantikan tinggi dan ramping di kejauhan melihat ke sini dan berkata. Jika Long Zaitian melihat orang ini, dia tidak akan asing. Bukankah wanita ini Gao Yuexin yang dia temui di pintu hari itu? Bab 187. Ya, ada apa? Seorang wanita berpenampilan rata-rata di samping Gao Yuexin menjawab. Sepertinya dia turun dari Audi itu. Gao Yuexin melihat ke arah Long Zaitian dan berkata. Ketika dia melihat Long Zaitian, Gu Qinglian sudah turun dari mobil, jadi dia tidak yakin apakah Gu Qinglian turun dari mobil Long Zaitian. Dia tidak turun dari mobil itu, dari mobil mana dia turun. Wanita berpenampilan rata-rata melirik Gao Yuexin dan mengatakannya sebagai hal yang biasa. Bagaimana mengatakan? Gao Yuexin bertanya dengan bingung. Itu suami Gu Qinglian, siapa nama menantu yang boros itu, Long Zaitian, semua orang di grup tahu reputasinya, tapi kamu tidak. Wanita berpenampilan rata-rata sedikit terkejut. Dia sebenarnya sampah itu, suami sampah Gu Qinglian. Mendengar ini, Gao Yuexin menggertakkan giginya dan berkata dengan getir. Memikirkan penghinaan oleh pria Audi hari itu, dia mengertakkan gigi. Ya, ada apa? Wanita berpenampilan rata-rata menjawab. Saya ditolak oleh seorang pria Audi hari itu. Kata Gao Yuexin. Puff. Pria Audi yang kau bicarakan itu bukan orang itu, kan? Wanita berpenampilan rata-rata hampir tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Jika bukan karena dia, apakah aku akan sangat marah? Seorang menantu yang datang ke rumah, menantu yang tidak berguna, berani memperlakukanku seperti ini. Gao Yuexin sangat arogan. Dia menginjak sepatu hak tinggi dan hendak bergegas, tapi Long Zaitian menyalakan mobil dan sudah pergi. Melihat Long Zaitian pergi, Gao Yuexin menghentakkan kakinya dan sangat tertekan. Aku marah, aku marah. Gao Yuexin berkata dengan marah. Lupakan saja, tidak perlu repot dengan sampah. Di keluarga Gu, dialah yang memiliki status paling rendah. Tapi aku sudah melihatnya beberapa kali, dan dia terlihat cukup baik awal 30-an. Kurus, tapi terlihat sangat kuat dan perkasa, yang sesuai dengan definisi paman laki-laki yang hangat oleh seorang gadis kecil hari ini. Jika dia tidak sia-sia, menjadi wanitanya pasti akan merasa aman, kan? Wanita berpenampilan rata-rata dengan cepat membujuknya. Jadi apa? Itu tidak sia-sia, kecuali menjadi tampan dan tidak berguna. Gao Yuexin menggertakkan giginya. Lupakan saja, saya menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah. Tapi saya mendengar bahwa Gu Qinglian memenangkan kerjasama dengan keluarga Qin. Sekarang Gu Qinglian adalah orang yang panas, jadi jangan memprovokasi dia. Tanda seru. Petik 2. Wanita berpenampilan rata-rata juga bersungguh-sungguh dan tulus. Tidak peduli apa, Gu Qinglian adalah anggota keluarga, dan dia berbeda dari karyawan mereka. Gu Qinglian, bocah kecil itu, bagaimana dia bisa memenangkan kerja sama seperti itu jika dia tidak menggunakan cara yang curang? Gao Yuexin berkata dengan marah. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Wanita berpenampilan rata-rata membuat langkah hati-hati, sedikit takut. Gao Yuexin memutar matanya, sangat tidak berdaya, sangat tertekan, dan kemudian menginjak sepatu hak tinggi dan memasuki grup Gu. Setelah meninggalkan grup Gu, Long Zaitian langsung pergi ke grup Longteng. Dia pertama-tama kembali ke kantornya untuk mandi, dan kemudian tidur nyenyak.
Kantor ini memiliki segalanya, semua perlengkapannya, bahkan lebih lengkap dari rumahnya. Ketika Long Zaitian bangun, dia dibangunkan oleh Qin Xiaomeng. Ketika dia bangun, hampir jam 2. Dia berada di grup Longteng dan pada dasarnya tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, dan para pemimpin Departemen Keamanan tidak dapat mengendalikannya. Paman aneh, bukankah kamu mengatakan kamu ingin mengajariku Tai Chi? Pergi sekarang, jam berapa, dan masih tidur. Melihat penampilan Long Zaitian, Qin Xiaomeng sedikit marah. Long Zaitian diseret ke gym grup Longteng. Sebagai putri tertua grup Longteng, Qin Xiaomeng memiliki gym sendiri, tetapi dia biasanya tidak suka bersembunyi dan berlatih sendirian. Bagaimanapun, dia adalah penggemar orang-orang yang lively. Long Zaitian tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti Qin Xiaomeng ke gym. Lagi pula, gajinya di grup Longteng cukup tinggi, jika dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak bisa membenarkannya. Selain itu, selama ini, Qin Xiaomeng juga banyak membantu dirinya sendiri, dan dia juga harus memberinya rasa manis. Paman, bagaimana kamu berencana untuk mengajar? Katamu, aku akan berlatih. Qin Xiaomeng berkata dengan penuh minat bahwa dia telah melihat kekuatan Long Zaitian. Meskipun dia sangat menentang Tai Chi di dalam hatinya, dia hanya bisa memilih Tai Chi. Lagi pula Long Zaitian hanya ingin mengajari Tai Chi. Hidup begitu tak berdaya, jika ada pilihan, siapa yang rela mengendarai tank? Apakah menurutmu Tai Chi yang dipraktikkan oleh nenek dan kakek di jalan dapat melukai orang? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Bagaimana saya tahu, saya harus bertanya tentang ini. Qin Xiaomeng sedikit terdiam. Nyonya tua dan kakek di jalan tidak bisa berlatih, tapi saya bisa mengajar. Long Zaitian memandang Qin Xiaomeng dan berkata, benarkah? Kamu mengajar Tai Chi dengan sangat baik. Seberapa bagus? Qin Xiaomeng tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan penuh semangat. Berlatih seni bela diri, tentu saja, adalah untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Jika seni bela diri dapat meningkatkan kekuatan, itu tidak akan ada artinya. Aku juga tidak tahu, berlatih saja seperti yang kukatakan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia jelas tidak ingin banyak bicara. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Qin Xiaomeng berperilaku sangat baik dan otentik. Sore berikutnya, di bawah bimbingan Long Zaitian, Qin Xiaomeng telah berlatih beberapa gerakan aneh, kecuali gerakan yang sangat aneh. Qin Xiaomeng tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Suatu sore, dia merasa tidak belajar apa-apa kecuali beberapa gerakan aneh. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Long Zaitian benar-benar mengajarinya, atau Long Zaitian hanya membodohinya. Ketika tiba waktunya untuk pulang kerja, Long Zaitian menyelinap pergi dengan sangat tepat waktu. Dalam beberapa hari ke depan, Qin Xiaomeng berlatih sesuai dengan metode Long Zaitian. Dia yakin akan kekuatan Long Zaitian. Qin Xiaomeng berharap Long Zaitian benar-benar mengajarinya sesuatu, meskipun butuh beberapa hari untuk mengajarinya sesuatu. Saya merasa itu apa yang telah saya pelajari tampaknya tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi Qin Xiaomeng masih berlatih sangat keras dan sabar. Dalam beberapa hari terakhir, selain mengantar Gu Qinglian dan Long Xiaoxi ke sekolah setiap hari, Long Zaitian juga mengajar Kung Fu Qin Xiaomeng di perusahaan. Adapun Bai Li Wuqiu, belum ada berita yang datang, dan Bai Li Wuqiu tampaknya telah menghilang dalam beberapa hari terakhir. Tapi Long Zaitian tidak panik sama sekali, dia tahu kepribadian Bai Li Wuqiu dengan baik, dan dia akan melakukan apa yang dia janjikan. Alasan mengapa belum ada berita adalah karena mungkin belum siap. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Mei tampak jauh lebih nyaman, dia tidak ingin menyeret mobil, dan dia tidak ingin memperkenalkan seseorang kepada Gu Qinglian. Adapun Gu Qinglian, akhir-akhir ini, dia terobsesi dengan lagu Mark of the Rain, yang dimainkan oleh Raja Katak. Dia mendengarkannya berulang kali, dan bahkan mencari berbagai informasi terkait di internet, dengan tampilan yang sangat menarik. Bab 188. Hei, jika aku merekam versi lengkapnya, aku akan menghasilkan banyak uang. Gu Qinglian berbaring di tempat tidur dan memegang teleponnya, sementara Long Xiaoxi duduk dengan patuh dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Pada saat ini, Long Zaitian datang dari luar dengan secangkir teh ginseng. Entah sejak kapan, Gu Qinglian menjadi terbiasa dengan Long Zaitian yang keluar masuk kamarnya dengan santai. Di masa lalu, mereka akan mengetuk pintu ketika mereka masuk dan keluar. Sekarang keduanya tampaknya tidak perlu terlalu rumit secara default. Pada dasarnya, mereka masuk ketika mereka ingin masuk. Gu Qinglian mengenakan piyama longgar, berbaring di tempat tidur, dengan kaki ramping dan sosok yang sempurna. Uang apa yang kamu hasilkan? Long Zaitian meletakkan teh ginseng di atas meja rias, dan kemudian berkata lagi. Ini teh ginseng yang dibuat untukmu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedikit takut dingin? Aku lewat setelah pulang kerja hari ini. Apotek, aku memilihkan teh ginseng ini untukmu. Gu Qinglian berbalik dan bangkit dari tempat tidur dengan malas, tetapi masih menatap telepon. Sebenarnya tidak apa-apa, hanya sedikit sakit dan sedikit takut dingin. Gu Qinglian berkata tanpa mengangkat kepalanya. Saya mengambil teh ginseng dan menyesapnya, rasanya panas dan hangat, dan rasanya sangat enak. Hei, kenapa teh ginseng ini begitu aneh? Rasanya jauh lebih enak daripada teh ginseng biasa.
Setelah Gu Qinglian menyesap, matanya akhirnya meninggalkan telepon, sedikit terkejut. Saya menambahkan beberapa obat tradisional Tiongkok lainnya, yang akan memiliki efek tertentu pada tubuh Anda. Kata Long Zaitian, kamu masih tahu pengobatan Tiongkok? Gu Qinglian bertanya dengan heran. Pengobatan tradisional Tiongkok sangat rumit, apalagi teori pengobatan tradisional Tiongkok lebih rumit. Oleh karena itu penggunaan pengobatan tradisional Tiongkok harus sangat hati-hati. Sedikit mengerti. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Gu Qinglian melirik Long Zaitian, sedikit terdiam. Orang ini tahu sedikit tentang segalanya. Ini sangat tidak terduga. Gu Qinglian sedikit terdiam, dan terus minum teh ginseng dengan kepala tertunduk, manis di hatinya. Setelah minum teh ginseng, dia merasa bahwa seluruh tubuh itu hangat. Ayah, aku juga sakit, dan aku takut kedinginan. Aku juga ingin minum teh ginseng. Pada saat ini, Long Xiaoxi, yang sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya, berkedip. Di mana kamu terluka? Apakah kamu masih kedinginan dengan begitu banyak pakaian? Long Zaitian sedikit terdiam. Sakit? Sakit di mana-mana. Long Xiaoxi berkata dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Dia melihat penampilan Qinglian dan tehnya, dan merasa tehnya terasa sangat enak. Jadi dia punya ide di benaknya. Itu menyakitimu hantu, bagaimana kamu bisa terluka ketika kamu masih sangat muda? Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terdiam, dan pada saat yang sama itu lucu. Apa yang salah dengan menjadi muda? Tidakkah sakit ketika kamu masih muda? Long Xiaoxi membalas lagi, dia hanya mengatakan itu, tetapi dia tidak tahu apa yang disebut rasa sakit. Kamu tidak bisa terluka ketika kamu masih muda. Kakak berharap kamu tidak akan terluka ketika kamu sudah tua, mengerti? Gu Qinglian sedikit terdiam, hal ini sulit dijelaskan kepada Long Xiaoxi. Lagi pula, dia baru berusia 6 tahun. Kamu hanya menggertakku, jangan main-main denganmu, aku akan mengerjakan pekerjaan rumahku. Long Xiaoxi bersenandung, dan setelah berbicara, dia mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan serius. Sejauh menyangkut pekerjaan rumah, Long Xiaoxi dapat dikatakan sangat bebas dari rasa khawatir. Setidaknya Long Zaitian tidak banyak mengajar, dan Gu Qinglian juga mengajar sangat sedikit. Gadis kecil itu selalu dapat menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri. Tampaknya tugas-tugas ini sama sekali bukan apa-apa baginya. Apa yang dia pelajari dari Liang Xueying hampir sama, dia jauh lebih kuat daripada anak-anak lain pada usia yang sama. Aku akan mengajakmu makan malam di lain hari. Gu Qinglian mengusap kepala kecil Long Xiaoxi. Long Xiaoxi mengenakan piyama dinosaurus kecil berwarna hijau, dan kepala kecil itu terbuka dari mulut dinosaurus, yang terlihat sangat lucu. Yah, aku ingat itu, terima kasih Sister Qinglian, hihi. Long Xiaoxi tersenyum dan berkata dengan sangat gembira. Selama dia bisa makan makanan enak, dia bahagia. Lihatlah. Gu Qinglian memindahkan tubuhnya ke sisi Long Zaitian, menyerahkan ponselnya ke Long Zaitian, dan berkata. Menempatkan kepalanya dekat dengan Long Zaitian, jarak antara keduanya sangat dekat, tapi Gu Qinglian tidak merasa ada yang salah. Entah sejak kapan, dia menjadi terbiasa dengan jarak dekat dengan Long Zaitian. Long Zaitian melihat ponselnya, itu adalah catatan obrolan antara Gu Qinglian dan Weibo Big Fei. Secara kasar berarti bahwa Weibo Big Fei ingin membeli video di tangan Gu Qinglian. Video Raja Katak memainkan jejak hujan telah menjadi populer, tetapi banyak video di internet hanya 1 atau 2 menit, atau bahkan puluhan detik. Seperti beberapa menit di tangan Gu Qinglian, relatif panjang, dan relatif lengkap. Itu berarti dia ingin menghabiskan uang untuk membeli video di tanganmu, dan dia membayar sejumlah tertentu. Setelah beberapa saat, Long Zaitian memahami isi obrolan, jadi dia berkata. Ya, untuk video hampir 4 menit ini, dia meminta 50.000. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berpuas diri. Dia sedikit beruntung. Beberapa menit video bisa dijual seharga 50.000 yuan. Jika versi lengkapnya tersedia, bukankah harganya akan lebih tinggi lagi? Lalu apakah kamu akan menjualnya? Tanya Long Zaitian. Saya telah tergoda, tetapi ada beberapa hal yang tampaknya tidak diukur dengan uang. Gu Qinglian sedikit malu, dia sangat menyukai lagu ini, tetapi tiba-tiba menggunakan uang untuk mengukur apa yang dia suka, dia merasa aneh. Naikkan harganya menjadi 100.000 dan jual. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. 100.000. Bisakah orang bersedia? Gu Qinglian berkata dengan curiga. 100.000? Dia juga berhasil, dia pasti mau. 80.000 yuan. Sesuai dengan popularitas lagu ini saat ini, video semi lengkap seperti itu dapat membawanya jauh lebih dari 80.000 lalu lintas. Selama dia tidak mau pit kamu, dia pasti akan setuju. Long Zaitian berkata lagi, dan dia juga memperhatikan berita tentang lagunya. Topik yang terkait dengan lagu ini bahkan menduduki puncak berita utama pencarian Weibo untuk sementara waktu, menunjukkan kengerian popularitas. Di tanah Daxia, tidak ada banyak hal, yaitu, ada banyak orang, dan dapat menjadi berita utama di Weibo berarti ada ratusan juta bacaan. Ratusan juta tampilan berarti ratusan juta dolar uang. Meskipun begitu, saya akan mencobanya. Jika dijual seharga 100.000, gaji saya akan lebih dari setengah tahun.
Mendengar ini, Gu Qinglian mengirim pesan lain, dia bersandar setengah di tubuh Long Zaitian, dan mereka berdua melihat telepon bersama, menunggu jawaban satu sama lain. Weibo Big V, apakah Anda yakin itu 100.000? Gu Qinglian, tentu. Jika terlalu mahal, saya tidak ingin menjualnya. Lagi pula, beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Gu Qinglian menjawab bahwa, secara tidak sengaja, gelombang lain yang sulit ditemukan datang. Hanya saja begitu kata-kata ini dikirim, pihak lain tidak menanggapi, dan tidak membalas pesan itu. Apakah ini ketakutan? Gu Qinglian menunggu lama tanpa menerima balasan, dan sedikit curiga. Bab 189. Tidak, dia akan menjawab. Seharusnya untuk menyiapkan uang. Long Zaitian sangat tenang dan otentik. Benarkah? Kalau begitu tunggu. Gu Qinglian berkata dengan ragu-ragu. Dia baru saja mandi dan mengeringkan rambutnya. Dia bersandar pada Long Zaitian. Rambut hitam legamnya masih harum. Anda dapat melihat wajah sempurna Gu Qinglian, dan ada senyum di matanya yang indah, yang cukup menawan. Apa yang kamu lihat? Melihat tatapan Long Zaitian, Gu Qinglian sedikit tersipu dan bertanya. Wanita itu adalah orang yang menyenangkan dirinya sendiri, meskipun dia berkata begitu, hati Gu Qinglian manis. Cantik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tersenyum sedikit, dan berkata. Melihat penampilan Gu Qinglian, Long Zaitian memikirkan wajah lain, wajah cantik yang sama yang suka memakai senyum tian-tian. Aktivitas batin, Long Zaitian tidak terlihat. Benarkah? Kapan kamu belajar menjilat lidahmu? Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan berkata dengan marah. Itu benar. Laki-laki tidak memiliki hal yang baik. Dia juga mengatakan bahwa aku cantik sebelumnya. Juga mengatakan bahwa aku akan tumbuh menjadi kecantikan yang besar. Pada saat ini, Long Xiaoxi di samping marah. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian hampir tertawa. Saya mengatakan yang sebenarnya. Long Zaitian terdiam dan berkata kepada Long Xiaoxi. Apa yang kamu katakan adalah kebenaran, dan tidak ada yang tahu seperti apa aku ketika aku dewasa. Long Xiaoxi sedikit kesal saat mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ketika Xiaoxi tumbuh dewasa, dia pasti sangat cantik. Tidak diragukan lagi dia pasti cantik. Gu Qinglian tertawa bodoh. Saya percaya pada Sister Qinglian, karena Sister Qinglian adalah orang yang baik. Beri saya makanan yang lezat. Saya suka sup tulang besar yang dibuat oleh Sister Qinglian. Long Xiaoxi serius. Aku membuat kaldu tulang yang besar. Long Zaitian merasa sedih. Lagi pula aku tidak peduli. Long Xiaoxi bersenandung lagi. Pihak lain masih belum membalas pesan itu. Diperkirakan itu membuat orang takut. Ini 100.000 yuan. Hampir mengejar gaji 1 tahun saya. Mengambil gaji setahun tanpa biaya, saya bisa bangun sambil tertawa dari mimpi. Gu Qinglian sedikit kecewa. Saya akan menjawab. 100.000? Itu sangat berharga untuk mendapatkan video lebih dari 3 menit. Dia bisa mendapatkan uang ini kembali, bahkan beberapa kali, puluhan kali, ratusan kali. Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Berdengung. Pada saat ini, ponsel Gu Qinglian bergetar 2 kali, dan V besar Weibo mengirim 3 pesan. Oke, tidak masalah, hanya 100, satu harga. Mari kita ambil metode pembayaran saluran pihak ketiga, bayar dengan satu tangan, dan kirim dengan tangan lainnya. Kamu bisa membayar melalui Baobao Mall, jika itu nyaman. Gu Qinglian melihat informasi itu, dan jelas tertegun untuk sementara waktu, dan beberapa tidak bisa bereaksi. Harganya berlipat ganda, dan pihak lain setuju. Wow, itu bagus, pihak lain setuju. Setelah Gu Qinglian bereaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, karena dia terlalu bahagia, dia memeluk Long Zaitian dengan erat. Embusan angin harum memasuki lengannya, dan Long Zaitian merasa sedikit aneh. Sosok Gu Qinglian sangat bagus, daging tumbuh di tempat seharusnya tumbuh. Sosok itu bukan tangan kurus seperti itu, dan rasanya sangat enak untuk dipegang. Pada saat ini, tubuh halus Gu Qinglian dan Long Zaitian terikat erat satu sama lain. Long Zaitian dapat dengan jelas merasakan ketidakrataan tubuh halus Gu Qinglian. Perasaan ini membuat Long Zaitian agak tidak terkendali. Bagaimanapun, dia adalah pria normal, dan dia adalah pria dengan darah yang kuat. Dan Gu Qinglian, tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga memiliki sosok yang sangat bagus. Dalam keadaan seperti itu, agak sulit bagi Long Zaitian untuk menahan diri. Uhuk-uhuk, Long Zaitian terbatuk ringan, merasa sedikit malu, Long Xiaoxi masih di sampingnya. Saya tidak melihat apa-apa, saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Long Xiaoxi, yang berada di samping, bergumam, Gu Qinglian merasa sedikit malu. Begitu kata-kata ini keluar, wajahnya yang cantik sangat merah sehingga dia dengan cepat melepaskan Long Zaitian. Apakah dia sedikit terlalu bersemangat dan hampir lupa? Juga Long Xiaoxi di sebelahnya. Bahkan jika Long Xiaoxi tidak ada, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu pada Long Zaitian. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dan gadis-gadis harus dilindungi. Baru saja, kekuatan obat dari teh ginseng sedikit ganas. Untuk mengurangi rasa malu, Gu Qinglian berkata dengan sengaja. Yah, lain kali aku akan lebih memperhatikan.
Minum lebih banyak teh ini tidak akan menyembuhkan penyakitmu, tapi itu bukan masalah besar untuk meredakannya. Long Zaitian juga ringan dan otentik. Berdengung. Pada saat ini, telepon Long Zaitian berdering. Long Zaitian meliriknya, itu adalah panggilan Lindsay. Aku akan keluar dan menjawab telepon dulu. Long Zaitian berkata dengan ringan. Aku melihat telepon seorang wanita. Gu Qinglian agak yin dan yang aneh. Ini telepon teman. Long Zaitian tersenyum bodoh, lalu berkata ringan. Oh, kalau begitu ambillah. Gu Qinglian menjawab dan berkata. Long Zaitian juga tidak berdaya, lalu membuka pintu, dan ketika dia keluar, dia menjawab telepon. Ada apa? Tanya Long Zaitian. Kakak, Bailey Wuqiu ingin bertemu denganmu, aku akan menemuimu sendirian. Di ujung telepon yang lain, suara Lindsay datang. Waktu dan lokasi. Tanya Long Zaitian. Dia meminta untuk bertemu denganmu sekarang. Lokasinya adalah gedung kelas 1. Saya akan mengirimkan alamat detailnya nanti. Di ujung telepon yang lain, Lindsay berkata lagi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan memeriksa waktu lagi, sekarang belum terlambat, sekitar jam 8. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia langsung setuju. Meskipun Bailey Wuqiu sangat ingin menemukan dirinya, Long Zaitian tidak menganggap Bailey Wuqiu memiliki sesuatu yang penting. Beginilah cara Bailey Wuqiu melakukan sesuatu. Meski begitu, Long Zaitian tetap memilih masa lalu. Setelah bertahun-tahun, ada beberapa hal yang harus dia hadapi dan beberapa masalah yang harus dia selesaikan. Setelah menutup telepon, Long Zaitian kembali ke kamar Gu Qinglian. Pada saat ini, Gu Qinglian sedang berurusan dengan transaksi dengan Weibo Big Fei, dan transaksi itu seharusnya sangat lancar. Aku harus keluar sekarang. Kamu bisa membantuku melihat gadis itu dan membiarkannya tidur tepat waktu. Long Zaitian berkata kepada Gu Qing, yang sedang berkonsentrasi menghasilkan uang, dan sedikit mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Seorang wanita mengajakmu kencan. Gu Qinglian bertanya secara alami. Ini Bailey Wuqiu memintaku menemuinya. Long Zaitian menjawab. Kalau begitu pergilah, kembalilah sebelum jam 12. Gu Qinglian menjawab dengan tatapan yang jelas. Mengapa saya memiliki kunci sebelum jam 12? Long Zaitian tersenyum pahit. Seorang pria yang tidak tinggal di rumah sepanjang hari, apakah ini benar-benar baik? Pukul 12, aku akan mengunci pintu, kamu bisa tinggal di luar sendiri. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan berkata dengan marah. Bab 190. Oke, aku akan kembali sebelum jam 12. Long Zaitian juga tersenyum pahit saat mendengar kata-kata itu. Keluar, saat ini, Lindsay baru saja mengirim alamat gedung Yipin, dan dia baru saja keluar sambil mengemudi. Darah dari rumah ke gedung Yipin. Gedung Yipin adalah kedai teh yang kota Linjiang. Hal ini terutama disukai oleh beberapa sastrawan dan penulis. Mereka suka minum teh dan berbicara di tempat ini, yang merupakan tempat yang relatif tenang. Ketika Audi 6 Long Zaitian muncul di gedung kelas 1, Bailey Wuqiu sudah menunggu di pintu, seolah-olah dia telah menunggu Long Zaitian. Tetapi Long Zaitian tahu bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat. Tubuhku cukup besar. Aku sudah menunggu di sini lebih dari 1 jam. Melihat Long Zaitian mendekat, Bailey Wuqiu membungkuk sedikit, sangat hormat. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tapi sudut mulutnya terangkat. Dalam keadaan normal, Bailey Wuqiu tidak akan memperlakukannya seperti ini, dan sekarang dia berpura-pura sangat hormat, baik untuk membuatnya jijik, atau memiliki rencana lain. Dr. Bailey, sopan, panggil saja saya dengan nama saya. Selain itu, Anda tidak mungkin hanya menunggu di sini selama lebih dari 1 jam. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan tanpa ampun mengekspos Bailey Wuqiu. Meskipun saya berbohong, itu juga kebohongan putih. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, sepertinya saya sangat tulus. Bailey Wuqiu transparan dan tenang, dengan ekspresi acuh tak acuh, dia membuat isyarat undangan ke Long Zaitian, dan dia berjalan di depan. Dengan Long Zaitian, Bailey Wuqiu memasuki kotak Tianzino. 1 di kedai teh. Halo, Paman Long. Pada saat ini, Tuan R, yang otaknya terbakar sejak kecil, sangat hormat dan otentik. Dia sudah lama menunggu di Tianzi Box nomor 1. Pada saat ini, dia duduk sekali. Kamu juga baik. Long Zaitian mengatakan hal yang sama, setelah berbicara, dia menemukan tempat dan duduk. Bailey Wuqiu duduk di tempat pertama, tapi dia duduk di seberang Long Zaitian. Di kamar pribadi ultra high-end seperti Tianzino. 1. Setiap kamar memiliki pelayan yang sangat profesional untuk membuatkan teh untuk para tamu dan menyediakan berbagai layanan. Meskipun hanya seorang pelayan, persyaratan Yipinge untuk merekrut pelayan sangat baik. Tidak hanya untuk memiliki penampilan yang baik, temperamen yang baik. Juga untuk memahami upacara minum teh, dan pada saat yang sama, ada persyaratan untuk pendidikan. Karena itu, penghasilan bulanan para pelayan ini di sini tidak lebih buruk dari lulusan universitas terkenal. Saya belum melihat Anda selama 5 tahun, saya pikir Anda sudah mati. Bailey Wuqiu to the point, meskipun kata-katanya sederhana, ada sisi tersembunyinya. Aku tidak bisa mati. Di dunia ini, siapapun yang bisa membunuhku sudah mati atau belum lahir.
Long Zaitian tehnya, meletakkan cangkir tehnya dengan santai, dan berkata dengan santai. Kedengarannya sangat kuat, sangat mengagumkan bagi orang dewasa untuk berpikir tentang dunia dan melayani negara dan rakyat. Ekspresi Bailey Wuqiu tidak berubah, tetapi dia hanya acuh tak acuh. Jangan bicara omong kosong, ada apa denganku? Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, dia telah berada di sini begitu lama. Dia masih belum menemukan apa yang ingin dilakukan Bailey Wuqi. Aku ingin membunuhmu, dan aku melakukan beberapa upaya, tetapi tidak berhasil. Bailey Wuqiu menghela nafas, agak tak berdaya. Jadi, Anda tidak datang ke pintu untuk menyambut saya tanpa alasan. Dari pintu ke sini, Anda meracuni saya 43 kali, setiap kali dengan racun yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Ini yang coba Anda katakan. Long Zaitian hanya acuh tak acuh, dia tidak mengerti racun, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menjaga dari racun, tetapi dia kebal terhadap semua racun. Tidak peduli jenis racun apa yang digunakan Bailey Wuqiu, itu tidak berguna baginya. Itu mencoba. Bukankah aku sudah mencoba selama bertahun-tahun? 5 tahun yang lalu, kamu seharusnya mati, dan mati bersamanya. Bailey Wuqiu duduk tegak, nada suaranya ringan dan otentik. Ini masalah antara aku dan dia, ada apa denganmu? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, cahaya dingin melintas di matanya, lalu berkata. Aku memilih untuk melepaskan dan memberkatimu. Meski begitu, dia masih seperti saudara perempuanku bagiku, seperti kerabatku, dan kamu tidak melindungi kerabatku, apakah kamu pikir kamu pantas mati? Wajah Bailey Wuqiu sedikit ganas, dan wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Bukannya kamu memilih untuk melepaskan, tetapi kamu harus memilih untuk melepaskannya. Kamu sangat jelek, dia tidak memandang rendah kamu sama sekali, mengerti? Kamu tahu apa itu? Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, agak provokatif. Bailey Wuqiu memiliki dendam padanya, dendam cinta. Saat itu, hanya ada 2 orang berbakat di ibu kota kekaisaran. 1 orang kuat, dan dia telah berulang kali melakukan eksploitasi militer. Nama Raja Naga adalah Megatron Daxia, tetapi tidak ada yang tahu namanya, dan tidak ada yang tahu penampilannya. Ada juga seseorang dengan keterampilan medis yang luar biasa, dan keterampilan meracuninya bahkan lebih hebat. Tubuh yang sangat beracun, ke dalam 10.000 tentara, seperti berjalan di tanah. Yang lain hanya tahu bahwa Raja Naga dari Selatan adalah orang terkuat di Daxia, tetapi mereka tidak tahu bahwa Bailey Wuqiu, yang menggunakan keterampilan medis untuk menutupi kekuatannya, juga tak terkalahkan. Kenapa? Mendengarkan kata-kata Long Zaitian, meskipun Bailey Wuqiu terlihat tenang, hatinya sudah berfluktuasi. Tampan. Sangat sedikit wanita di dunia ini yang bisa menolak pria tampan. Meskipun kamu juga sangat baik, kamu tidak ada hubungannya dengan tampan. Long Zaitian mengejek tanpa ampun. Kamu berbicara omong kosong, dia sama sekali bukan orang yang dangkal. Ketika Bailey Wuqiu mendengar ini, wajahnya memerah, dan dia berdebat. Dia adalah orang yang dangkal. Dia terlihat sepertimu, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ban serep. Long Zaitian membalas. Long Zaitian, jangan terlalu jauh. Ketika Bailey Wuqiu mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi marah, dia berdiri dan meraih kerah Long Zaitian di seberang meja. Berbicara dengan orang ini selalu mudah membuatnya marah, dia juga orang yang kultivasi diri, penurut dan damai. Tetapi setiap kali dia melihat Long Zaitian, dia menjadi sangat marah. Ketika Long Zaitian melihat ini, itu bukan pertama kalinya baginya. Dia dan Bailey Wuqiu sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan dia sudah lama terbiasa dengan kepura-puraan macan kertas ini. Kau selalu begitu mudah tersinggung. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, tetapi juga menyadari kesalahannya, dan dengan sedih mengendurkan kerah Long Zaitian. Pemborosan yang bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri, siapa yang berhak berbicara tentang aku? Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan melindunginya dengan baik. Sekarang dia sudah mati, kamu juga harus mati bersamanya. Kamu bilang kamu bisa lindungi Daxia dan lindungi dia. Semuanya, mengapa kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri? Apakah hanya dengan menjaga Daxia dan melindungi semua orang kamu tampak berani dan tak kenal takut dan dipuja oleh semua orang? Bisakah kamu memuaskan kesombongan tertinggimu? Bailey Wuqiu mengendurkan kerah Long Zaitian, tapi masih bertanya dengan dingin.